dari pergelangan tangan sebelah dalam. Kalau saya biasanya pakai jarum 3 cun, tembusin. Kenapa ditembusin? Langsung mengenai TE5 nanti. Karena nanti TE5-nya akan ditusuk juga. Daripada jarum banyak-banyak, 1 jarum aja kan. Terus ditembusin. Ada jarumnya nanti. Ditembusin. Oke. Kemudian ST36. ST36 itu 3 cun atau 4 jari di bawah dengkul. Ibu-ibu nih Pak ini ya. 4 jari di bawah dengkul bagian luar atau 3 cun. Apa itu ST36? Buat yang asam urat bagus tuh, di situ bekam. Basah. Ya, kemudian SP6. SP6 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. SP6 itu dipijit-pijit ya. Itu bagus untuk penyakit-penyakit limpa, penyakit lambung. Liver SP6 Saninjiao. Kemudian liver 3 2 jari 1,5 cun di atas lipatan jempol dan telunjuk kaki. Nah itu titik-titik ini bagus dikocok-kocok ketika stroke awal. Jadi ketika stroke, ketika nusuk itu kita kocok-kocok gitu Pak, supaya semuanya kesetrum. Dikocok-kocok itu nusuk, kocok-kocok. Atau teman-teman mau pakai lintah boleh. Ya, pakai lintah boleh ya. Nah titik-titik ini dilakukan sebelum kita terapi. Lanjut baru ke titik keluhan. Titik keluhannya yang pertama SI11. SI11. Boleh minta orang SI11 Mas. Berdiri Mas. SI11. Arah sana Mas. Nah SI11. Buka. Ini kan tengah, kahil, sampai kepada ujung. Dia letaknya berada di tengah-tengah. Nah ini SI11. Ini kahil, ini ujung. Dia berada di tengah-tengah. Pegang di sini ada yang melekup, ada yang melekup ke dalam. Ini tusuk. SI berapa? SI11. Ya. Kemudian kita tusuk lagi TE15. TE15 di mana? Ini tengah, dia agak ke dalam sini teman-teman. Mohon maaf, bukan di atas, tapi di sini dalam. Yang ada coakan di dalam. Ya ini kahil ke bawah, ini ke tengah. Ya ada yang coakan di tengah-tengah nih. Hah? Nah gitu. Bajunya dibuka ya? Apa ini kan ilmu. Ya. SI11. Ini kahil sampai ke tengah sini, mohon maaf teman-teman. Ini ada yang lubang ya? Kahil. Nah, kalau teman-teman ambil garis di sini, ini ada yang melekuk di dalam. Ini kahil sampai sini. Kalau teman-teman raba di sini ada yang melekuk ke dalam. Ini adalah SI5, SI11. Di sini. Gak apa-apa. Buat belajar kan? Kemudian TE15. Nah, kalau TE15 yang atasnya kahil sampai sini, ambil tengahnya. Di sini lagi-lagi ada yang melekuk ke dalam. Nah, ini TE15. Kemudian LI16. LI16 yang mana? Ini ketika bergerak, begini Pak.
Nah ini ada yang apa namanya? Ada yang dekok. Nah, ini Pak. Berarti dia di sini. 1, 2, 3. Ini titik generalnya. Kemudian liper 14. Ada depan Pak. Liper 14 nggak apa-apa. Ini aura. Nah. Wow. Liper 14. Puting susu ke arah bawah. Ada yang apa namanya? Tulang iga, hipokondrium terbawah. Selurusan puting susu. Liper 14. Ya, di bawah tulang iga persis. Kemudian liper 12. Nah, liper 12 ini titik ke kanan. Di mana liper 12? Di bawah selangkangan 4 jari. Di bawah selangkangan 4 jari. Itu yang kemarin Kang Dana ajarin pahatnya gitu-gituin. Nah, itu liper 12. Ini kanan, Bu. Ya, 4 jari di sini. Ya, kemana? Nah, yang teman-teman pijit-pijit pakai apa? Sikut. Itu liper 12. Kemudian liper 9. Liper 9 ini dengkul 4 jari. Dengkul 4 jari bagian dalam. 4 jari bagian dalam. Liper 9. Kemudian liper 3 ya tadi taicong. Nah, inilah titik utamanya si sencong atau kita sebut baihui 4 arah mata angin. Cuma teman-teman, mohon maaf lagi, bukan satu cun. Silakan Pak duduk Pak. Bukan satu cun. Salah. Nah, enggak, bukan. 1,5 cun. Panjang. Ke depan 2 jari, ke belakang 2 jari, ke kanan 2 jari, ke kiri 2 jari. Kenapa? Dari DU20, 2 jarinya itu DU21. Ke belakang DU19. Jadi yang kita tusuk DU21, DU19, 1,5 cun kanan itu titik syam, 1,5 cun kiri titik syam point. Kita sebutnya syam point. Tuh, kalau kita belajar TCM. Lanjut. Nah, inilah kita sebutnya pengenalan titik jiwa. Ya, bismillah. Kita sebutnya pengenalan titik jiwa. Ternyata teman-teman, tadi kita kembali lagi betapa mulianya Rasul kita, Rasulullah SAW. Dia nggak belajar TCM, nggak belajar TCM. Dari mana belajar TCM? Mau gembala kambing? Cuman ikut berdagang sama pamannya. Dari mana dia belajar bahwa umum murid ini adalah menyembuhkan 100 penyakit? Sama. Kata Rasulullah SAW, titik ini dapat menyembuhkan 100 penyakit. Dan di Cina, Baihui DU20 secara bahasa artinya 100 pertemuan. Kata Rasulullah dapat mengobati 100 penyakit, di Cina 100 pertemuan. Dari mana Rasulullah belajar? Ada Rasulullah ketemu Wang Fei Hung? Tidak ada. Ini adalah titik persimpangan antara meridian BL, GB, TE, dan liver. Meridian kantong kemih, meridian kantong empedu, meridian tripoponas, meridian liver. Titik ini tepat berada di puncak kepala. Sehingga ketika diteliti, Pak, ini hasil daripada MRI. Setelah diteliti, puncak pergerakan frekuensi otak berada di sini, agak belakang. Makanya tadi saya katakan, saya prihatin kalau DU20-nya salah.
Kalau Beihui-nya begitu, salah. Agak ke belakang. Sehingga penusukannya dikebelakangin sedikit. Ya. Ini sebagai titik tengahnya. Kemudian Kianding DU21 di sini teman-teman. Ini Beihui-nya, DU21-nya di depan. Secara bahasa sebelum puncak. 1,5 cun di depan puncak kepala atau 2 jari. DU19 di belakangnya 1,5 cun. Kemudian titik tanpa nama atau kita sebut sham point 1,5 cun kanan, 1,5 cun kiri. Penusukannya gimana? Oke, bismillah, lanjut. Sehingga ada 5 cara penusukan akupunturnya. Yang pertama, dia memusatkan kinerja otak. Memusatkan kinerja otak. Cara penusukannya yang mana? Yang ini, yang teman-teman biasa pelajari. Nah, yang ini. Dari belakang nusuk ke depan, dari depan nusuk ke belakang, dari kanan nusuk ke kiri, dari kiri nusuk ke kanan. Bentuknya seperti tanda plus. 1,5 cun, 1,5 cun, 1,5 cun, 1,5 cun. Ini memusatkan kinerja otak. Buat apa? Biar pinter. Kecerdasan, stroke juga, epilepsi, insomnia dan amnesia. Oke, kemudian yang kedua menyebarkan kinerja otak, energi otak dan lapang fungsi otak. Aplikasi kasusnya untuk retardasi mental, orang yang mentalnya bobrok, mental down, diem aja gitu sambil keluar ngahok cai, molohok bari ngacai. Nah, idiot. Cerebral palsy, autisme, ADD, attention deficit disorder dan pusing yang terpusat. Bagaimana cara penusukannya? Oh, ke arah luar. Yang kanan ke kanan, yang belakang ke belakang, yang depan ke depan, yang kiri ke kiri. Biar mentalnya nggak blok, terpancar energinya. Paham ya? Terpancar energinya. Begitu juga dengan mengguasa. Izin kemana, Bu? Oh, kira itu KUA. Oke, begitu juga nih kalau misalnya teman-teman pakai guasa atau pakai alat pijit. Kalau ini kita terpusat ke dalam begitu. Mijitnya. Kalau ini mijitnya ke arah luar. Begitu caranya. Mengguasanya, menyeritnya, ya. Kemudian, nah ini buat stroke. Penusukannya mengarahkan energi dan darah yang tersumbat pada satu sisi otak. Adalah dengan cara menjarum subkutan menelusur bawah kulit arah menuju ke bagian tubuh yang sakit. So, kalau misalnya lumpuhnya di kanan, nusuknya semua ke kanan. Kalau lumpuhnya ke kiri, semuanya nusuknya ke kiri. Tuh, cara nusuknya ke kanan semua. Berarti lumpuhnya di mana? Di kanan. Kalau lumpuhnya di kanan, nusuknya ke kanan semua. Berarti nanti teman-teman ketika menyerit kuasanya gimana? Kanan semua. Darahnya kan tersumbat di sini. Darahnya tersumbatnya di sini. Pecahnya di sini. Kita arahkan. Iya, arahkan energinya, arahkan darahnya. Ya? Makanya arah tadi saya katakan arah begitu penting. Arah begitu penting. Nah, sekarang mengarahkan energi dan sumbatan pada daerah otak belakang ke arah depan. Nah, ini untuk orang-orang yang sinus. Misalnya mohon maaf, ini tersumbat pembuluh tersumbat dahak. Nah, berarti mijitnya ke arah depan. Nah, ke arah depan. Nusuknya ke depan semua tuh. Nah, kalau ini
Ini teman saya nih buat peserta pelatihan yang di Cilengsi pasti tahu ini anaknya. Nah ini buat anak-anak yang apa? Down syndrome, autisme, tapi yang hiperaktif. Kalau yang tadi kan kalau mental block itu ke arah luar, ya. Tetapi kalau yang hiperaktif gimana? Kurung, energinya dikurung. Nah, dikurung. Sehingga yang dari kanan ke kiri, dari depan ke kiri dari kanan ke depan, yang depan ke kiri, yang kiri ke belakang, yang belakang ke kanan. Yang belakang ke kiri. Jadi bentuknya seperti belah ketupat. Dia akan terkurung. Energinya di situ saja. Tidak hiperaktif lagi. Alhamdulillah. Di sini ada saksi yang pelatihan saya di Cilengsi. Itu pertama anak ini luar biasa. Tapi sekarang setelah sering diterapi begini, itu mulai pelan-pelan pelan-pelan dia agak ngerti, agak diem. Nah, ini cara penusukan saya teman-teman. Sisen, berapa cun kedalamannya itu? Enggak cun Pak, dia menyelusur. Menyelusur berapa dalam? 15 derajat. 15 derajat. Mengikuti bawah kulit, subkutan. Nanti saya coba ke Pak Tarsam. Pak Tarsam ini hiperaktif nih. Oke, metode penusukan jarum yang pertama triple method. Ini 1 titik Pak. Nanti aja Pak, nanti Pak. Jangan ke depan dulu Pak. Nanti aja nanti. Ini 1 titik. 1 titik ditusuk 3 jarum. Kemudian ada adjacent method nanti dipakai di TL5. Di TL5-nya tusuk, sampingnya ditusuk juga. Pada tangan yang lumpuh. Kemudian ada parallel method. 3 jarum 1 garis. Kemudian ada opposing method. 1 ketemu gitu. Ya, seperti tadi si Sencong. Ya, ada crossing method, ada relay method. Nah, ini relay method yang dipakai ketika Josunpa. Karena apa? Jarum scalp akupuntur di Indonesia jarang yang jual. Makanya kita pakai relay. Maaf ya Pak ya. Panas ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke penanganan pertama stroke. Jadi kalau misalnya mohon maaf teman-teman, ada orang yang baru mengalami stroke, kita tangani yang pertamanya ya. Oke, penanganan pertama stroke adalah menusuk ini teman-teman, 3 needle of gin. Di mana 3 needle of gin? 3 needle of gin. Oke, perhatikan. Ini ada yang merah, ada yang biru. Untuk yang stroke yang biru. Ya, kalau untuk yang merah ini titik ketenangan jiwa. Ya. Untuk kecerdasan. Ya, kalau yang untuk stroke dia yang biru. Oke, kemudian juga di tangan, ya. Kita lanjut. Nah, cara penusukannya begini. Oke. Bagaimana jaraknya sekarang? Ada X2 di sini, teman-teman pegang alisnya teman-teman pegang. Alisnya teman-teman pegang di tengah-tengah alis ada yang melekuk? Ada yang melekuk? Ada? Ada yang melekuk? Tarik ke atas segaris lambut. Tarik ke atas segaris lambut. Sudah? Oke, itu 1, 2, 3 pas di tengah-tengah. 3 pas di tengah-tengah. Itu tusuk. Terus. Atau boleh dililit. Boleh dililit. Garis lurus. Nah, kalau untuk kecerdasan yang mana?
Kalau untuk kecerdasan satu cun atau satu jempol. Kalau untuk kecerdasan buat anak-anaknya yang pengen cerdas di sini nih. Hah? Nusuknya ke atas Pak. Nanti ada cara penusukannya nih. Nah ini cara penusukannya tuh. Nah ini cara penusukannya. Sama. Ke atas juga Pak. Ke atas juga. Iya. Iya lurus. Di bawah kulit. Ya, di bawah kulit. Nah, kalau yang di kuping, yang kuningnya itu 1,5 cun atau dua jari. Ya, 1,5 cun atau dua jari. Ya, 1,5 cun atau 2 jari. Nusuknya gimana? Ke arah bawah begitu. Nah, kalau untuk apa? Supaya bisa bicara, itu cuma satu cun yang merah. Kecerdasan. Titik afasia. Ini untuk titik bicara ini. Ya. Soalnya pemulaan stroke itu biasanya mulutnya cadel, nggak bisa ngomong. Nah, ini kita fokusnya yang di atas kuping. Tetapi kalau untuk stroke 1,5 cun. Kalau untuk anak kecil 1 cun. Kalau untuk anak kecil yang pengen ngomong, yang delay lambat pembicaraan itu 1 cun. Segini. Tetapi kalau untuk stroke 1,5 cun. Kan yang depannya 1 cun, yang belakangnya 1 cun. Ya, Mak. Jadi ke arah atas 1,5 cun. Ini kan ada 3 teman-teman. Ada 3. Jadi kita ambil garis. Ya, ambil garis. Lagi-lagi mohon maaf ke arah Baihui. Lagi-lagi mohon maaf ke arah Baihui dari atas kuping. 1,5 cun. Ini yang kuning kita fokusnya. Ya. Ke depannya 1 cun atau 1 jempol. Ke belakangnya 1 cun atau 1 jempol. 3 jarum. Sehingga cara penusukannya seperti ini. Tuh. Ini 1,5 cun. Itu 2 jari. Ya. Kemudian ke depannya 1 cun, ke belakangnya 1 cun. Dia paralel. Tusuk arah bawah semua. Ini boleh dilintah? Boleh. Boleh, silakan dilintah. Dipijat boleh? Boleh. Ya. Kemudian GP15 silakan dipijat saja buat yang belum ahli. Karena cara penusukan di GP15 atau pengku di belakang tulang leher sini ini agak sedikit berbahaya karena ditakutkan mengenai apa? Batang otak. Hah? Apa Bu? Ini. Oh, lampunya matiin Mas. Lampu ini. Yang ini nih kayaknya. Nah, ini dilintah boleh. Ya, di mana letaknya? Pas di lekukan tengkorak. Ya, di 15. Kalau yang sudah berani sih nggak apa-apa. Nah sekarang ini penanganan titik awal. Kemudian TE5 tadi makanya saya sebut kalau nusuk di PC6 biasanya saya nusukin nembus. Karena sekalian aja 1 jarum daripada atas bawah. Karena letaknya sama. Letaknya sama-sama berada 3 jari di atas pergelangan. Kalau PC6 di atas di pergelangan dalam, kalau TE5 di pergelangan belakang, depan. Nah, makanya saya nusuknya nembus. Ya harus ditusuk ke saya sendiri ya biar tahu ya. Mas Ari, tolong tas Mas.
Saya yang biru tuh. Kita debus-debusan ya. Debus. Dua setengah cun. Waduh, lumayan panjang. Mantap. Bismillah. Ke diri saya sendiri toh. Oh panjang. Ntar ada videonya. Nggak pakai Pak. Enggak lah. Sama akupunktur dilarang ganggu. Miring. Dengan tulangnya begini ya. Kan bolong di tengah ini bolong. Ini harus tepat. Harus tepat Pak. Dua kalau salah nanti. Tulangnya kan gini. Bus. Bos. Bus. Debus. Banten. Orang Banten. Lewat di Banten. Hiji ilmu hiji guru tengah ngaku. Nah, ini PC6 ya. Kemudian ujungnya TLI T5. Nah, setelah ditusuk begini teman-teman juga menusuk sampoinnya. Sampoinnya itu satu cun ke arah luar. Sampingnya. Biarin biar saya nggak setruk ya. Saya ini buat teman-teman aja. Enggak sakit, Pak. Enggak lah. Itu di tangan yang setruknya. Tuh. Di tangan yang lumpuhnya itu. Nyoi. Oh, begitu. Di tangan yang lumpuhnya. Sip. Gitu ya cara nusuknya. Boleh ini. Setengah jam cukup lah. Setengah jam. Menurut Profesor Kusnadi, kalau teman-teman merasa bingung tonifikasi dan sedasi, lakukan saja penusukan setengah jam. Maka tubuh akan langsung meriset sendiri. Kalau misalnya penusukan itu perlu tonifikasi, maka tubuh akan langsung tahu ini gua perlu tonifikasi. Makanya titik amannya berapa? Setengah jam saja. Ya. Gini ya, udah ya. Kalau dengan Sakit, gerakan, nggak berat ya? kalau dengan gerakan tonifikasi putar ke kanan misalnya. Iya bisa. Bisa, tapi Bisa. mungkin lebih cepat ya. Lebih cepat nusuk lah. Oh iya. Lebih cepat nusuk. Mau pijit boleh, terserah. Sakit gini, Pak. Ya, mau nyobain, Pak. Kalau sakit Sini deh, sini ya, sini. takut. Sakit Pak. Tetapi teman-teman, ketika menusuk jarum, aku pun tulis harus mau menusuk dirinya sendiri. Wow. Wow. Jangan mau ditusuk. Maunya nusuk diri sendiri gak mau. Itu egois. Bunuh diri ya. Iya. Oke, titiknya udah paham ya tadi ya. Ini untuk penanganan awal. Kemudian teman-teman juga menusuk di GP26. GP26 di mana? Di sini. Di atas bibir. Ini disebutnya titik kesadaran. Titik kesadaran. Jadi teman-teman kalau misalnya ngantuk nih, teman-teman kalau ngantuk nggak usah ngopi sekarang. Ini. Nah, kalau lagi naik motor, tusuk aja atau pijit-pijit saraf jarum jam. Tonifikasi ke saraf jarum jam. Oke. Kalau misalnya, nah tetapi kalau pengen tidur di mana? Kalau titik penenang di sini teman-teman bawahnya. Kalau titik kesadaran di sini, titik penenang di sini. Nah, kita tusuk di titik kesadaran GP26, tusuk di PC6, tusuk di SP26. SP6 itu di mana? 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Nah, cara nusuknya bagaimana? Kocok.
Kalau nusuk nggak dikocok nggak berasa. Enggak, ini mengajar bener. Kalau nggak dikocok dia paling disentil. Digoyang-goyang ya. Digoyang-goyang. Asiknya kalau di depan Bu, maksudnya. beginilah Bu, kenapa saya bisa punya anak 7 ya? Istri berapa? Istri. Ya. Nah ini semua titiknya semua digoyang goyang. Kalau teman-teman nggak tega, sentil. Kalau teman-teman nggak tega, sentil. Atau boleh dipulir. Diulir, tahu diulir? Diputar-putar dikit. Jarumnya. Sampai terjadi rasa kejut pada pasien. Ketika dikocok-kocok biasanya Situ terus. Baik. Asosiasi. Oke, udah semuanya sudah dipijat, oke? Kalau nanya saya masalah kualifikasi dan sedasi, itu kan yang melakukan kan terapis. Iya. Arahnya kalau kualifikasi kan searah jarumnya, sedasi kualitas. Iya. Tapi jadi patokan itu dari arah terapis atau dari arah pasien? Dari arah pasien, Pak. Pasien. Kan tadi kan saya udah ajarkan arah-arahnya tadi. Iya. Nah maksudnya kualifikasi dan sedasi. Oh, sarah jarum jam dari terapis, Oh, dari terapis. Bukan Kalau sarah pasien. jarum jamnya, dia Iya. dari terapis. Nah, kemudian titik-titik jingwel. Nah, ini teman-teman perhatikan, ada yang saya titik-titikin. Ini semuanya dikeluarkan Ini semua dikeluarkan darah, titik-titik jingwel. Dikeluarkan darah ini. Pakai apa? Pakai jarum lancet. Kalau saya waktu itu belajar sama madam apa yang sujok tuh? Kang Ari? Madam apa yang sujok? Waktu itu yang kata kita di Bogor. Pindah. Bu Pinder, Madam Pinder ya. Itu dia pakai ini. Pakai jarum pasdu. Benar. Pakai jarum 18G. Ditusuk di ujung-ujung jarinya. Yang penting keluar darah. Kalau teman-teman Raja Tega pakai jarum pasdu aja. Bantean. Raja Tega. Bantean. Darahnya banyak. Ya nggak apa-apa karena memang kan lagi panas. Ini keluarkan darah dari ujung-ujung jemari. Ini untuk titik yang persoalan di Penanganan terapi. awal. Iya. Oh ya, nanti pelajaran darah ya. Ya. Kemudian selain dikeluarkan darah di ujung-ujung jemari, keluarkan darah juga di puncak kuping. Di puncak kuping. Nah. Tadi titik-titiknya sudah saya kasih tahu ya. Sampai situ paham? Itu titik penanganan awal. Itu titik penanganan awal. Alias stroke yang belum parah. Dengan menusuk yang titik-titik tadi, stroke yang masih 2 minggu ke bawah, itu insya Allah segera pulih. Tetapi bagaimana kalau sudah 2 minggu? Kondisinya sudah bukan lagi yang tadi. Makanya teman-teman disebutnya fast, cepat. Stroke itu ketika dia sakit langsung yang tadi itu dilakukan, keluarkan darah, yang titik-titik tadi di ini arahkan. Kalau ngomong hati-hati begini. Ada yang mau stroke. Tua juga ya. Astaga. Jangan kontrol tuh guru aja. Ya mohon maaf ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Bagaimana kalau struknya sudah berat? Kalau struknya sudah berat, biasanya saya gabungkan dengan 2 teknik. Yamamoto New Scalp dan Scalp Akupunktur. Yamamoto New Scalp dan Scalp Akupunktur. Pusing. Tadinya sih sama Kang Dana, udah ya sampai penanganan awal aja ya Kang ya. Tak kasihan Kang Iwan.
Nggak kebagian ngomong nanti. Ya udah kita terusin aja lah. Tapi kan ini yang pentingnya ini. Soalnya nggak mungkin teman-teman dapat pasien stroke yang baru. Udah 1 tahun, udah 2 tahun baru datang. Bayangkan lama, yang lama, terlalu susah. Udah kadaluarsa udah mekarat. Di awal nggak kenal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Oke. Nah, inilah yang kita sebut akupuntur medis. Akupuntur medis. Akupuntur terapan baru diketemukan di zaman abad modern. Yang pertama adalah oleh Profesor Dr. Yamamoto. Profesor Dr. Yamamoto ini ahli neurologis, ahli penyakit saraf, ahli saraf. Menemukan metode akupuntur. Akhirnya Pak dicengin, Pak. Dicengin, maksudnya dicengin apa? Dihina lah gitu ya. Dibully. Nah, dibully sama dokter-dokter yang lain. Tetapi ketika sekarang metode beliau dipakai oleh para kedokteran modern. Oke. Arahnya ya, teman-teman, yang bagusnya dari Yamamoto New Scalp Akupuntur, arahnya dia boleh, teman-teman boleh tegak lurus, boleh menyusur, enak. Bebas. Itu enaknya Yamamoto. Bagi teman-teman kalau Josunpa kan tadi ada arah. Nah, tetapi kalau Yamamoto tidak, ya teman-teman yang merasa ragu ya pakai arah saja. Pakai apa namanya? Tegak lurus saja. Tegak lurus saja. Ya, kayak tung. Dia yang penting sedikit mengenai tulang. Truk gitu ya. Nah, oke. Tidak ada kedalaman khusus. Nah, enaknya tidak ada kedalaman khusus. Teman-teman gak usah nanya berapa cun masuknya siku. Ya, tidak ada kedalaman khusus. Enggak jadi. Ini efek, Bu. Kalau ini efek berarti sedasi. Oke. Harus ada reaksi positif ya, kemudian dikombinasikan dengan akupuntur lain. Harus dikombinasi. Ya. Titik NSA dibagi menjadi 4. Titik dasar kinetik ya, 4 titik dasar sensorik, 12 titik saraf kranial, 3 titik otak ya. Ada cerebellum dan ganglia basalis. Tetapi yang kita pakai pada hari ini tidak semuanya. Yang kita pakai tidak semuanya, hanya titik-titik yang menurut saya terpakai. Ya, saya nggak ngajarin 12 saraf kranial, nggak saya pakai. Yang terbiasa. Yang pertama, ya. Oke, teman-teman harus ketahui dulu, organ padat itu adanya di depan. Ya, kita dari patokannya DU21 ini. DU21, di depan DU21 itu adalah organ padat atau zona yin. Kalau zona yang adanya di belakang. Lanjut. Ya, sekarang kita masuk. Sebelumnya kita harus diagnosa siku dulu. Diagnosa siku. Ya. Teman-teman, yang harus teman-teman ketahui untuk stroke, nanti nusuknya di bagian cerebellum atau otak kecil, nusuknya di batang otak, atau nusuknya di di otak besar. Jadi kan ada 3 otak tadi ya, otak besar, otak kecil, dan batang otak, basal ganglia. Basal ganglia dia letaknya di tengah-tengah, tapi bagian atas ini. Nah, di titik perikardium, jalur perikardium tengah-tengah. Ini batang otak. Kalau misalnya otak kecil, dia selurusan dengan jempol. Otak kecil selurusan dengan jempol. Otak besar selurusan dengan kelingking, karena dia meridian jantung. Biasanya teman-teman, mohon maaf, karena tadi saya katakan pendarahannya itu di cerebellum, biasanya ini saya lewatkan karena sudah pasti di otak besar. Tetapi nggak ada salahnya teman-teman coba pijat yang mana yang pasien merasa paling sakit.
Yang sakit yang mana Pak? Ini, atau ini? Misalnya cara ngomongnya kalau orang suka kan gitu ya. Pak, nanti yang sakit ngangguk ya Pak, yang paling sakit ngangguk. Ini Pak. Ini Pak. Lah sakit semua. Ulangi ya Pak, ulangi. 1, 2, 3. Yang ini apa ini? Nah udah. Suruh ngangguk aja. Oke, nanti kenapa kok turun nusuknya yang itu? Perhatikan teman-teman. Perhatikan. Selurusan. Ini kan batas rambut. Ibu, jangan ketawa-ketawa mulu. Nanti ada yang bawa pulang loh. Ini perhatikan. Ini yang tengah-tengah itu bagian batang bagian batang otak. Ya, bagian batang otak. Otak besar dia berada setengah sentimeter kanan dan kiri. Ya, setengah sentimeter kanan dan kiri. Tetapi bagian atasnya itu adalah otak kecil. Cara nusuknya gimana? Cara nusuknya adalah tegak lurus saja. Tegak lurus saja nggak apa-apa. Ya, kalau saya biasanya nusuknya udah sekaligus yang tadi tuh. Tadi kan ada 3 titik temporal, Jin. Ya, saya tusuknya begitu aja. Ke atas begitu ya. Jadi langsung kena. Ambil 1,5 cun, langsung aja nusuk ke situ kan 3 cm kan. Kena semua. Dan nusuknya gampang kan, udah sukutan aja kan kena semua jalurnya. Iya kan? Tadi kan ada 3 titik temporal, ya. Perhatikan di tengah-tengah tuh. Udah tusuk aja. Makanya sekaligus, ya. Lanjut, Bismillah. Nah, diagnosasiku tadi udah kita ajarkan. Nah, sekarang titik otak. Nah, disinilah titik otak teman-teman berada. Pas di tengah-tengah. Ya, pas di tengah-tengah. Oke, kemudian kita lanjut. Ya, letaknya dia 3 cm di antara cerebellum dan cerebellum. Setengah jari. Perhatikan. Ini di tengah-tengah ini adalah basal ganglia. Di tengah-tengah basal ganglia. Setengah sentimeter ke kanan dan ke kiri adalah titik cerebellum dan cerebellum. Otak besar dan otak kecil. Otak di sini. Ya, di sini. Di mana? Ini. Oh, Tengah. yang Di sini Mas, di batas rambut. Oh. Batas rambut. Ya, silakan. Batas rambut 3 cm panjangnya. Ini bangsal yang lihat pas di tengah-tengahnya. Setengah sentimeter kanan dan kiri itu cerebellum dan cerebellum. Tetapi cerebellum atau otak kecil yang atas, setengah sentimeter yang atas, 1,5 sentimeter yang bawah, 1,5 sentimeter yang bawah itu adalah bagian otak besar. 1,5. Jadi letaknya dia di kanan kiri. Biasanya saya nusuknya 1 jarum aja, 1 cun. Ini 3 tusukan kan? Iya, 3 tusukan ke atas. Lanjut. Titik A. Titik A ini kalau misalnya ada gangguan teman-teman, kalau ada gangguan tulang servikal. Apa tulang servikal? Tulang leher. Nah, kalau ada orang pasien sakit stroke yang ibaratnya kita lihat tulang lehernya sudah membungkuk atau tulang lehernya dia miring. Berarti servikalnya bermasalah. Nah, servikalnya kita tusuk. Ya, jaraknya dari mana? Dari sini, dari tengah. Ya, dari tengah. 1
cm ke kanan, 1 cm ke kiri. 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Jadi ada 2 titik nih. Ya. Nah, jaraknya dia ada servikal 1 sampai servikal 7 kan? Servikal 1 yang paling atas, servikal 7 bawah. Batas rambut. Lagi-lagi batas rambut. Nah, teman-teman gak ada yang nanya, Sipu kalau yang botak gimana? Ya iya. Gak nanya sih ya. Kan botak yang genong gimana tuh? Baru mau nanya. Iya, Mas. Kalau yang gak ada batas rambut, rambut manusia itu berapa, Cun? 4. Berapa? 3 aja? 3 Cun. 4 ya? 4 jari. Nah, kalau rambut ya pasti begitu. Itu batas rambut. Jadi kalau ketemu pasien yang botak, teman-teman ukur pakai jarinya dia ya, bukan jari kita. Nah, kalau misalnya pasiennya kentong gimana? Gede-gede kan? Nah, ini 1 cm kanan dan kiri, jaraknya 2 cm ya, jaraknya 2 cm. Nah, ini kalau mengalami apa? Mengalami masalah leher. Jadi semuanya ditusuk enggak? Kalau titik A kalau mengalami masalah leher. Lanjut. Kemudian titik B. Titik B kalau ada permasalahan tangannya susah ngangkat karena titik B ini adalah bahu. B itu untuk bahu. Jadi kalau ada orang yang ketika stroke dia nggak bisa ngangkat nih tangannya nih, nggak bisa ngangkat, titik B-nya kita tusuk. Jaraknya di mana? Dari titik A 1 cm lagi ke kanan dan ke kirinya. Ini kan titik A. Ya, ini titik A kan? 1 cm ke kanannya dan ke kirinya. Letaknya di mana? Tadi kan titik A kan 2 cm. Titik A 2 cm. Ya. Titik B itu tepat berada sekitar 1,5 cm dari batas rambut. Sekitar 1,5 cm dari batas rambut. Jadi ini titik A, dari sini 1 cm, 1 cm titik B, kemudian sekitar 1,5 cm, ini adalah titik B dari titik A. Tegak lurus boleh. Ini kalau punya permasalahan bahu. Dilintah boleh nggak? Boleh. Dilintah boleh. Bisa. Tetapi mohon maaf, sepengalaman kami yang lebih baik itu penanganannya dengan akupuntur atau pakai lintah atau pakai bekam basah. Ya. Lanjut. Nah, ini titik C. Titik C ini untuk tangan. Tadi titik yang tengah-tengah sini otak. 1 cm kanan kirinya apa? 1 cm, 1 otak tulang belakang. Di sini 1 cm lagi bahu. Nah, sekarang titik C. Titik C sekarang ini ada intang titik tengah alis. Ya, teman-teman ambil. Ya, teman-teman ambil ke arah samping. Batas rambut bagian samping. Batas rambut bagian samping. Ya, perhatikan. Titik C ini ada 3 titik, teman-teman. Pak, nanti di foto ya, Pak. Buat biar teman-temannya paham. Oke, perhatikan teman-teman. Yang teman-teman tangan kita ada berapa bagian lipatan? 3. 1,
2, 3. Ketek, sikut, pergelangan. Oke. Ketika kita ngambil garis lurus dari hidung, sampai ke arah luar,